warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Demokrasi. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 dari kelas 11 C akan mempresentasikan salah satu materi dari P5, yaitu peran individu dalam berdemokrasi. Sebelum itu, masa kue di atas loyang sudah matang dimakan mamang. Tak kenal maka tak sayang, maka kita berkenalan. Spinning in circles, swiping left and right. There's no end in sight, and it all feels so absurd. But I'm home alone yet another night. Just embrace the light. I whisper sweet nothings at first. Test the waters, are they cursed? There's a method to my madness. Truth or dare, buyer beware. There's no warranty for genie. Halo teman-teman semua. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi mengenai peran individu dalam berdemokrasi, sebelum itu teman-teman harus mengetahui apa sih itu peran individu dan demokrasi. Nah, teman-teman semua, peranan atau role merupakan proses dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, yang dimana ia menjalankan suatu peranan. Nah, yang kedua adalah individu. Individu adalah unit terkecil pembentuk suatu masyarakat yang tidak bisa dibagi-bagi menjadi lebih kecil. Nah, yang ketiga adalah demokrasi. Nah, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat berhak menentukan arah dan kebijakan pemerintah. Nah, jadi yang dari peran individu dalam berdemokrasi adalah seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam berdemokrasi sesuai dengan kedudukannya, yang dimana seseorang tersebut berhak menentukan arah dan kebijakan pemerintahan sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia. Ada beberapa peran individu dalam demokrasi. Yang pertama, partisipasi politik, di mana individu berkontribusi melalui pemungutan suara dan juga bergabung dalam partai politik atau berpartisipasi dalam kampanye. Nah, suara mereka inilah yang dapat menentukan arah kebijakan publik. Yang kedua ialah kewarganegaraan yang aktif, di mana kewarganegaraan bukanlah hanya tentang hak, tetapi juga tentang tanggung jawab, di mana individu diharapkan terlibat dalam diskusi publik, memperjuangkan hak-hak mereka, dan juga dapat mengawasi pemerintah. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran, yang dimana seorang individu perlu memiliki pengetahuan sistem politik dan isu-isu sosial, yang dimana pendidikan politik meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi yang lebih aktif. Yang keempat, advokasi dan aktivisme, yang dimana banyak individu terlibat dalam gerakan sosial untuk memperjuangkan perubahan. Aktivisme membantu mengangkat suara kelompok yang terpinggirkan. Yang kelima yaitu media dan informasi. Individu juga berperan dalam menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan platform lainnya, membentuk opini publik dan mengawasi transparansi pemerintah. Secara keseluruhan, peran individu adalah salah satu kunci untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan secara efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, berikut ada tujuan peran individu dalam demokrasi. Yang pertama, mewujudkan keadilan sosial. Individu berkontribusi untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan seluruh anggota masyarakat dapat diakui dan juga dilindungi. Nah, yang kedua, mengawasi pemerintah. Mendorong transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai kepentingan publik. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi, memotivasi lebih banyak orang untuk terlibat dalam sistem politik, memperkuat legitimasi proses demokrasi. Yang keempat, memperjuangkan perubahan. Individu dapat memotivasi isu-isu penting, mempengaruhi kebijakan, dan mendorong reformasi sosial. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang keenam,
membangun komunitas, memperkuat ikatan sosial dan solidaritas di antara warga, menciptakan masyarakat yang lebih kohesif. Dengan demikian, peran individu dalam demokrasi bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, partisipatif, dan responsif. Adapun manfaat melaksanakan peran individu dalam demokrasi antara lain. Yang pertama, peningkatan keadilan. Melibatkan berbagai suara membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil dan merata. Yang kedua, akuntabilitas pemerintah. Partisipasi individu mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan mereka. Yang ketiga, penguatan masyarakat sipil. Keterlibatan individu memperkuat organisasi dan gerakan masyarakat, serta meningkatkan suara kolektif. Yang keempat, peningkatan kualitas kebijakan. Berbagai perspektif dari individu dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif serta efektif untuk masalah sosial. Yang kelima, kesadaran dan pendidikan. Partisipasi aktif mendorong individu untuk belajar lebih banyak tentang isu-isu politik dan sosial. Yang keenam, ketertiban komunitas. Membangun rasa memiliki dan stabilitas di antara warga yang berkontribusi pada stabilitas sosial. Yang ketujuh, perubahan sosial positif. Aktivisme individu dapat mendorong reformasi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, peran individu dalam demokrasi tidak hanya bermanfaat bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Nah, setiap individu memiliki peran mereka masing-masing dalam berdemokrasi. Kami akan memberikan beberapa contoh peran individu dalam berdemokrasi. Yang pertama ialah sebagai pemilih, yang dimana individu akan menggunakan hak suara mereka untuk memilih salah satu calon dan juga partai yang mereka inginkan. Yang kedua, mereka akan menjadi aktivis sosial yang dimana individu akan terlibat dalam aktivis atau gerakan sosial untuk memperjuangkan isu-isu tertentu seperti hak asasi manusia, lingkungan, atau bahkan keadilan sosial. Yang ketiga adalah anggota partai politik, bergabung dengan partai politik untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan dan pemilihan calon. Yang keempat, relawan. Bekerja sebagai relawan dalam kampanye politik atau organisasi dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran tertentu. Yang kelima, kesadaran dan pendidikan. Partisipasi aktif mendorong individu untuk belajar lebih banyak tentang isu-isu politik dan sosial. Yang keenam adalah pengawas pemilu, terlibat sebagai pengawas untuk memastikan proses pemilu berjalan adil dan transparan. 7. Partisipasi dalam forum publik, menghadiri rapat umum atau diskusi publik untuk menyampaikan pendapat dan mendengarkan suara orang lain. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana individu dapat berkontribusi aktif dalam proses demokrasi, memperkuat suara mereka dan komunitas mereka. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita pada hari ini yakni setiap individu memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam menjalankan sistem demokrasi. Partisipasi aktif seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam kegiatan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan warga tercermin dalam pengambilan keputusan. Selain itu, individu juga harus berperan dalam pendidikan politik, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, serta mendukung nilai-nilai demokrasi seperti toleransi dan keadilan. Dengan demikian, keterlibatan individu menjadi kunci memperkuat dan menjaga demokrasi. There's a method to my madness. Truth or dare, buyer beware. There's no